Ngono kuwi lho, lamun ngaku keturunan Nabi, nerimoi gampang ngono lho. Halo. Bareng wong sukune beda, negarane ya beda, margane ya beda, raine iki ra masuk blas. Halo. Praupane ya beda, karaktere ya beda. Nabi jembar rangamuan gedeke ngamun takbir. Lah Nabi ganteng, Zaid Maliki ganteng gedeke ya. Dibuktekne karo tracking DNA ra gelem. Lah ngono kuwi dheweke kudu gelem ngakoni. Lek ora di lah ngono iki piye lho. Ngerti ora iki? Kula rasah nyebut lho ya. Tapi paham toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Video kali ini saya bukan untuk menyangkah Kiai Marzuki, bukan. Saya tidak ada urusan. Adapun judul itu hanya buat pemanis atau buat bumbu sajalah. Kali ini saya hanya ingin menyampaikan informasi tambahan atau informasi pembanding. Bisa nggak kita mengingkari nasab seseorang bin nadri ila khalqihi wa khuluqihi dengan cara melihat bentuk fisik dan juga tingkah laku? Bisa nggak kita mengingkari nasab seseorang karena melihat fisiknya atau melihat tingkah lakunya? Yang pertama, melihat bentuk fisiknya. Dalam kitab Bulughul Maram, karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan sebuah hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna mar'ati waladat hulaman aswada. Qala hal laka min ibilin? Qala na'am. Qala fama alwanuha? Qala humrun. Qala hal fiha min awraqah? Qala na'am. Qala fa anna dzalika? Qala la'allahu naza'ahu 'irqun. Qala fala'alla banaka hadza naza'ahu 'irqun. Muttafaqun alaih. Intisari dari hadis ini ialah ada seseorang yang mengadukan pada Nabi bahwa anaknya kok warna kulitnya hitam, padahal dia warna kulitnya kok putih. Bentuk fisiknya itu kok beda. Lalu Nabi menganalogikan dengan seekor unta. Unta itu terkadang induk dan anaknya itu warnanya beda. Bukan berarti itu bukan anaknya, bukan. Tetap itu anaknya. Barangkali yang menjadikan warna kulitnya itu beda mungkin gen dari nenek moyangnya. Begitu juga orang antara orang tua dan anaknya terkadang bentuk fisiknya itu beda, bukan berarti itu bukan anaknya, tapi barangkali gen dari nenek moyangnya yang menjadikan bentuk fisiknya itu beda atau warna kulitnya itu beda. Lalu disebutkan dalam kitab Fathul Bari jilid 12 halaman 150, Imam Ibnu Hajar beliau menjelaskan wa fihi al-ikhtiyatu lil ansabi wa ibqaiha ma'al imkani. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa kita itu harus berhati-hati dalam masalah nasab dan juga menetapkan atau membiarkan nasab itu selagi mungkin. Wa zajru an tahqiqi dhanni su'i, dan juga celaan, larangan, cekahan terhadap suuzon. Kita ya, dalam masalah ini kan konteksnya kan tentang keturunan Nabi gitu. Nabi mancung, lalu kok ada Habib atau orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, kok hidungnya kok pesek, atau Nabi bentuk fisiknya seperti apa, loh kok orang ini kok bentuk fisiknya beda. Kita itu jangan mudah mengingkari nasab tersebut. Jadi bentuk fisik itu tidak bisa dijadikan hujah untuk mengingkari nasab dia. Yang pertama jelas ya, kita itu tidak boleh atau tidak bisa mengingkari nasab seseorang karena hanya melihat bentuk fisik.
Yang kedua, kita mengingkari nasab seseorang karena melihat akhlaknya. Dalam konteks ini keturunan Nabi ya. Disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah, karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang sekarang Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau tuh menjelaskan, ini halaman 294. La yalzamu minasyarafi adamul fiski. Menjadi syarif, menjadi keturunan Nabi itu tidak mengharuskan dia itu tidak berbuat fasik. Jadi perilaku itu tidak menjadi sebab nasab dia itu terputus. Bukan berarti menjadi bukti bahwa dia itu bukan keturunan Nabi. Contohnya, Nabi itu orangnya penyabar, Nabi itu akhlaknya baik, Nabi itu bla 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 bla, yang tentunya tentang kebaikan. Loh, kok ada yang sekarang terkenal sebagai cucu Nabi, kok akhlaknya kok bertentangan dengan Nabi? Apakah itu bisa dijadikan dalil, dijadikan hujah, bahwa dijadikan bukti bahwa dia itu bukan keturunan Nabi? Oh, tentu dari penjelasannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak bisa. Bahkan kalau dibaca rentet babnya itu, ya tentu itu tidak dibenarkan ya. Pendapat yang seperti itu tidak dibenarkan. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak sedang membantah Kiai Marzuki. Saya itu nggak ada urusannya. Saya hanya ingin menyampaikan informasi tambahan atau informasi pembanding. Kalau sekiranya Anda sepakat ya silahkan. Kalau enggak ya terserah lagi pula, yang saya sampaikan itu isi kitab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.